Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil adim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul adim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, sebagai rahmat dari Allah telah datang kepada kami saudara-saudara kita dari berbagai golongan, orang yang berpendidikan dan juga orang awam, orang yang memiliki kekuasaan dalam kehidupan dunia ini, dan juga orang yang hidupnya penuh dengan keterbatasan. Mereka datang kepada kami untuk berbaiat bahwa mereka sanggup menjalankan hidupnya dengan kemuliaan iman dan mewujudkan kemuliaan Allah melalui sifat memaafkan. Dan ini adalah proses baiat dari beberapa saudara kita yang pada saat ini mendapat rahmat dari Allah. Non saya nama dirimu? Arif. Mas Arif. Terus apa namanya, usianya? Usia 32. Alhamdulillah. Sudah berkeluarga ya? Ya. Putra? Putri satu. Non sewu. Jenengan bah asma jenengan? Agus. Mas Agus nggih. Monggo. Nggih. Untuk mohon bimbingan. Alhamdulillah. Nggih. Usia jenengan, Mbah? 58. Alhamdulillah. Nggih. Ini doa yang biasa dipanjatkan oleh saudara-saudara kita, Mbah. Kalau misalnya di istighosa, di masjid-masjid kan banyak orang yang berdoa, ya Allah, jadikan hidupku ini husnul khatimah. Jadikan aku husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ini jenengan disambut oleh Allah sekarang. Sekarang jenengan husnul khatimah ada di hadapan jenengan. Jadi tinggal jenengan masuk ke tempat itu, maka jenengan akan husnul khatimah. Dan bahkan jika Allah memberi rahmat yang lebih kepada jenengan, jenengan akan menjadi sumber kebahagiaan juga bagi orang lain. Yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Banyak ustadz yang memahamkan kepada jenengan bahwa sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Semakin banyak jenengan memberikan manfaat, maka semakin mulia jenengan di hadapan Allah, di hadapan para malaikat-malaikatnya, dan di hadapan Rasulullah dan seluruh para nabi dan para rasul. Ini jawaban dari husnul khatimah. Meskipun jenengan tidak pernah berdoa husnul khatimah, maka ini jenengan namanya sekarang husnul khatimah, wujudnya. Mudah-mudahan nanti jenengan mendapat rahmat dari Allah. Baik jenengan. Usia jenengan, Mbak? 51. Alhamdulillah. Putra jenengan ya? 3. Alhamdulillah. Nggih. Istri masih ya? Masih ada. Alhamdulillah. Nggih. Tujuan jenengan, Mbak? Ya, tujuan saya ini untuk kedepannya itu bagaimana? Baik. Apa yang saya sampaikan kepada jenengan ini, Mbak, ini adalah hakikat penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah untuk ini. Ini jenengan pahami. Apa? Pertama adalah ada 2 janji jenengan kepada Allah. Janji yang pertama disebut sebagai janji penyembahan, dan
Janji yang kedua itu adalah disebut sebagai tujuan penciptaan. Itu, Pak. Nah, apa janji penyembahan itu? Dan untuk ini jenengan hidup, Pak. Jadi jenengan diciptakan oleh Allah, diturunkan jenengan ke bumi ini untuk ini, gitu ya, Pak, untuk ini. Apa yang pertama itu, sebelum jenengan dimasukkan ke rahim seorang ibu, pada saat usia kehamilan seorang ibu, pada saat itu genap 3 bulan, maka jenengan dipilih oleh Allah, dan dipilihnya ruh oleh Allah diturunkan ke bumi ini. Saya ulangi ya, dipilihnya ruh jenengan ini diturunkan ke bumi ini, dimasukkan ke rahim ibu, itu adalah kenikmatan terbesar, kehormatan terbesar yang Allah berikan kepada jenengan, kepada seluruh manusia. Kenikmatan terbesar bagi ruh yang dipilih, itu sebenarnya rahmat tertinggi yang diberikan kepada jenengan. Sehingga pastikan jenengan merasakan bahwa hidup ini jenengan diberi kenikmatan oleh Allah dan jenengan merasa bahagia di situ. Nah, pada saat jenengan dipilih, dipanggil oleh Allah, dibaiat oleh Allah jenengan pada saat itu, dengan Allah mengatakan seperti ini, wahai ruh, apakah aku ini adalah Rabbmu, Tuhanmu? Jenengan dengan lantang pada saat itu menjawab dengan kalimat, ya Rabb, benar, engkau adalah Tuhanku. Dan jenengan mengatakan, kalau tidak engkau, aku tidak akan menyembah. Sehingga janji ini disebut sebagai janji penyembahan. Allah bangga dengan jawaban jenengan, lalu Allah mengatakan, wahai para malaikat, saksikan apa yang dia katakan, aku pun menjadi saksi supaya kelak di kemudian hari dia tidak mengingkarinya dengan mengatakan ini dan mengatakan itu. Ini seluruh manusia ya, Pak, tidak peduli agamanya apa. Sebenarnya mereka di hadapan Allah itu sudah mengatakan bahwa bagi mereka ya Allah Tuhan mereka, dan mereka tidak akan menyembah selain Allah. Sehingga kalau dia sudah menyembah selain Allah, maka bapak ibunya lah yang menjadikannya seperti itu. Dan nanti pada saat kembali ke hadapan Allah, dia tidak bisa mengatakan ini kan bapak ibuku yang menjadikan seperti ini. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing kita itu diambil janji oleh Allah. Nah, kita sebagai muslim yang ini tidak ada masalah. Cuma masalahnya adalah Allah tidak mau disandingkan dengan makhluk apapun atau benda apapun. Di sini masalah yang banyak terjadi di negara kita ini. Sedikit-sedikit dukun, sedikit-sedikit paranormal, sedikit-sedikit nyari jimat, sedikit-sedikit nyari ini gitu ya, Pak. Gitu. Tidak konsekuen terhadap janjinya kepada Allah. Bahwa kita semua sudah berjanji kepada Allah, kalau tidak Allah kita tidak akan menyembah, dan kalau tidak Allah kita tidak akan minta pertolongan atau perlindungan. Allah, hanya Allah, harga mati. Kalau tidak Allah, aku tidak. Tapi pada saat kita mulai menjalankan hidup ini, kita memiliki kepentingan, maka kalaupun tidak ada kepentingan yang besar, kepentingan yang kecil saja kadang sudah sanggup menjadikan alasan kita untuk mengingkari janji kita kepada Allah. Gitu ya, Pak. Ini banyak terjadi di lingkungan jenengan, sehingga bahkan kita sendiri ya, Pak, gitu. Bahkan kita sendiri tidak perlu ke orang lain. Kita ingin jadi pamung desa saja, seluruh paranormal yang ada di desanya didatangi gitu, Pak. Gitu, takut tidak terpilih, Pak. Gitu. Mereka tidak memikirkan ini keimananku seperti apa, janjiku kepada Allah seperti apa. Tidak itu yang dipikirkan, tapi yang dipikirkan bagaimana kehendak dirinya itu menjadi wujud. Nah gitu, Pak. Jadi tujuan jenengan hidup
yang harus jenengan penuhi adalah janji yang sudah jenengan diucapkan kepada Allah, dan ini di dalam Al-Quran disebut sebagai kemuliaan iman atau kemurnian iman. Mudah-mudahan mulai malam ini jenengan diberi rahmat oleh Allah, jenengan diberi kesanggupan di dalam hatinya untuk menjalankan hidup ini hanya dengan kemurnian iman. Karena iman ternoda, Pak, non sewu ya, Pak. Jenengan datang ke dukun atau ke paranormal lalu jenengan pulang, maka 40 hari ibadah jenengan ditolak oleh Allah, dihukum. Dan ingat, Pak, selama 40 hari orang yang pergi ke dukun atau ke paranormal, dia tidak boleh mati. Tidak boleh mati, saya ulangi, Bang. Orang yang pergi ke dukun 40 hari ini tidak boleh mati, Bang. Lalu jenengan bertanya, loh, Bang, mati kok tidak boleh? Mati kan urusan Allah. Kalau begitu jangan pergi ke tempat itu. Kenapa, Bang? Apa risikonya, Bang? Begitu jenengan datang meyakini apa yang diucapkan, jenengan pulang dihukum oleh Allah 40 hari. Semua ibadahnya ditolak. Kalau pas ini bulan Ramadan, puasa bulan Ramadannya, sholat tarawihnya, sholat wajibnya, zikirnya, semua ditolak oleh Allah. Dan kalau dia, orang ini meninggal sebelum 40 hari, maka sebenarnya orang ini bagi Allah tidak boleh disolati, dan kita tidak boleh berdoa di atas kuburannya. Ini loh, Bang, hukuman terbesarnya. Ini jenengan paham malam ini sekarang. Sehingga sebenarnya tidak ada pilihan. Kenapa? Ya saya sudah berjanji, Bah, di hadapan Allah, Bah. Ya memang kapan lagi saya mewujudkannya? Kan gitu kan, Pak? Iya kan, Pak? Kapan lagi gitu? Karena ini harus wujud, Pak. Ini kalau tidak wujud nanti jenengan kembali, Pak. Ya ini yang ditanya. Nah, yang pertama disebut sebagai kemuliaan iman. Kalau jenengan baca di Al-Quran itu amanu. Itu namanya kemuliaan iman. Gitu. Atau kemurnian iman. Yang kedua adalah, Pak, jenengan itu menyatakan sanggup ketika Allah itu memberikan amanah kepada jenengan. Ini tujuan penciptaan manusia. Apa itu? Allah itu menciptakan jenengan itu dengan tujuan bahwa jenengan itu mampu mewujudkan kemuliaan-kemuliaan Allah di bumi ini. Ingat ya, Pak, banyak orang mengatakan begini, Bah, itu kan kiai, saya kan tidak bisa seperti kiai, ya, Pak, gitu ya, Pak. Ada orang lagi yang mengatakan, oh itu sifatnya wali-walinya Allah, Bah. Saya ini kan orang awam, ya, Pak. Banyak yang mengatakan seperti itu. Atau kalimat lainnya lagi, Bah, itu ulama-ulama sufi yang bisa mewujudkan itu, kita mana mungkin mampu. Bahkan tertingginya itu kan sifatnya para nabi, para rasul, Bah, masa kita mampu? Saya pahamkan kepada jenengan pada malam ini bahwa kekuatan yang ada di dalam diri jenengan itu sanggup mewujudkan kemuliaan Allah. Jangankan hanya kemuliaan kiai, jangankan hanya kemuliaan wali-walinya Allah, bahkan jangankan kemuliaan para nabi, para rasul, kemuliaan Allah saja, Pak, itu jenengan sanggup wujudkan. Dan jenengan mengatakan sanggup untuk ini. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, ini kemuliaan ini sudah diamanah ini ditawarkan kepada seluruh makhluk, Pak. Termasuk bintang, gunung, bulan, langit, laut, dan termasuk para malaikat dan makhluk-makhluk lain yang sudah diciptakan oleh Allah. Nih, satu pun di antara mereka tidak ada yang mengatakan sanggup. Makanya Allah bangga kepada jenengan ini, Pak. Kenapa? Baru jenengan inilah makhluk Allah yang mengatakan, ya Rabb, aku sanggup. Sehingga, Pak, ini juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah seberapa banyak kemuliaan Allah yang sudah jenengan wujudkan di bumi ini. Cuma Allah ternyata paham
Dan Allah Maha mengetahui ya, bahwa mewujudkan kemuliaan Allah itu memang bukanlah sesuatu yang mudah. Ya Pak, karena kemuliaan Allah itu pasti adalah sesuatu yang sangat besar nilainya dan sangat rumit untuk diwujudkan. Nggih Pak, itu Allah paham Pak. Allah memahami manusia, nah, gitu. Sehingga Allah mengatakan abaikan kemuliaanku. Asalkan di dalam hatimu itu ada satu sifat, maka aku yang akan memasukkan kemuliaanku ke dalam dirimu. Enak ya Pak? Sudah mulai apa? Dimudahkan jenengan oleh Allah. Asalkan di dalam hati jenengan itu ada satu kemuliaan, maka Allah yang akan memasukkan kemuliaan-kemuliaan lainnya ke dalam diri jenengan. Yang penting di dalam hati jenengan itu ada satu sifat. Apa sifat itu? Asalkan di dalam hati jenengan ada sifat sabar, maka aku akan anugerahkan sifat-sifat kemuliaanku ke dalam dirimu. Jenengan masih protes kepada Allah, apa? Ya Rabb, ternyata sabar itu babak belur juga. Sifat sabar itu akan masuk ke dalam diri jenengan. Ini bagian terpentingnya Pak malam ini Pak. Mudah-mudahan jenengan diberi rahmatullah. Sifat sabar itu akan masuk ke dalam diri jenengan kalau di dalam diri jenengan itu ada kesanggupan memaafkan. Sehingga ada dua kemuliaan yang harus masuk ke dalam diri jenengan atau menyatu bersama jiwa jenengan pada malam ini. Yang pertama adalah kesanggupan memurnikan iman. Yang kedua itu adalah kesanggupan memaafkan. Dan ini adalah menjadi syarat untuk saya itu membimbing jenengan itu dalam menjalankan hidup ini dan dalam mencapai kehidupan akhirat, dan di dalam jenengan itu melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan saya akan bimbing jenengan dengan ibadah pada tingkatan tertinggi. Tidak sekedar ibadahnya hanya sebentar, tapi kemuliaan yang Allah berikan luar biasa. Bahkan pada suatu titik tertentu jenengan akan mencapai bahwa apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, beribadah sesaat jenengan kepada Allah, tapi Allah memberikan kemuliaan kepada jenengan seakan-akan jenengan itu beribadah di malam Lailatul Qadar. Paham jenengan sekarang Giba? Yang pertama adalah jenengan harus katakan di hadapan saya ini sanggup untuk menjalankan sisa ya Pak, sisa hidup jenengan itu dengan kemurnian iman. Jenengan pahami bahwa usia kita itu, bahwa umat Rasulullah itu Rasulullah mengatakan tidak jauh dari usiaku, 60 lebih sedikit, 60 kurang sedikit. Sehingga sudah 50 tahun, bahkan 50 tahun lebih jenengan menjalankan hidup ini dengan mengikuti kehendak diri. Jenengan pengen apa, jenengan jalan, jenengan pengen diri jenengan bilang ke barat, ke timur, begitu Pak. Tapi pada saat ini jenengan hanya menjalankan hidup jenengan itu dengan kehendak jiwa. Atau nama lainnya, jenengan hanya akan mewujudkan hidup jenengan itu untuk memenuhi kehendak Allah dan Rasulnya. Sehingga Pak, tidak berlebihan rasanya di usia sekarang jenengan ini ya Pak, yang saya bilang tadi husnul khatimah itu Pak, jenengan mengatakan apa, sanggup untuk memurnikan apa, hidup jenengan itu dengan apa, untuk mewujudkan kemurnian iman, dan jenengan mengatakan sanggup untuk mewujudkan kemuliaan Allah melalui sifat memaafkan. Begitu sifat memaafkan itu wujud, maka sifat sabar akan masuk ke dalam diri jenengan. Dan setelah sifat sabar itu masuk ke dalam diri jenengan, maka seluruh kemuliaan Allah itu dijadikan hadiah oleh Allah kepada jenengan, dan jenengan nanti akan merasakan apa Pak, kaget-kaget gitu loh Pak. Jadi
Aku kok seperti ini sekarang ya. Loh, aku sekarang kok berubah seperti ini. Loh, kejelekanku yang kemarin itu kemana? Tahu-tahu hilang, tahu-tahu mulia, tahu-tahu mulia, tahu-tahu mulia gitu. Dan ingat bahwa jenengan tidak perlu fokus kepada kemuliaan Allah, itu sudah urusan Allah. Fokusnya jenengan itu cukup pada saat ada orang yang bersalah kepada jenengan, maafkan mereka. Sekarang saya bertanya kepada jenengan berempat ya Pak. Misalnya saya bertanya kepada jenengan malam ini, apakah jenengan sanggup menjalankan hidup jenengan, sisa hidup jenengan ini dengan kemurnian iman? Kalau misalnya saya bertanya seperti itu, kira-kira apakah jenengan akan menjawab sanggup? Jenengan Mas? Dan alhamdulillah. Allah. Dan setelah itu saya akan bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua ya Pak. Kalau misalnya saya bertanya kepada jenengan, apakah mulai malam ini jenengan sanggup memaafkan? Jika saya bertanya kepada jenengan, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan semua orang yang bersalah kepada jenengan? Jika saya bertanya seperti ini kepada jenengan, apakah jenengan juga akan mengatakan sanggup? Sanggup. Alhamdulillah. Ya Allah. Bah, jenengan ke depan, duduk mendekat ke saya. Jenengan ikut bersahadat bersama saya 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo jenengan bersahadat bersama saya 3 kali. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jenengan taruh tangan jenengan di atas tangan saya. Okay. Saudaraku, saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan, apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Sanggup. Dan saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan semua orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Sanggup. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Malam ini jenengan diberi rahmat oleh Allah dengan 2 rahmat terbesar. Yang pertama adalah Allah mengampuni seluruh dosa jenengan. Seakan-akan malam ini jenengan baru dilahirkan lagi ke bumi ini dari rahim seorang ibu. Jenengan selama ini tidak pernah mengingat kemuliaan, kesulitan, perjuangan seorang ibu melahirkan jenengan. Maka malam ini jenengan akan merasakan kenikmatan dan jenengan akan merasakan perjuangan seorang ibu melahirkan jenengan, dan jenengan akan bersyukur bahwa jenengan malam ini dilahirkan kembali ke dunia ini dalam keadaan
disucikan oleh Allah jiwa jenengan, dan Allah tidak peduli sebanyak apa dosa yang sudah jenengan lakukan. Apakah sebanyak awan yang ada di langit atau memenuhi bumi ini, Allah tidak peduli. Malam ini Allah memberikan, datang kepada jenengan lalu memberikan rahmat kepada jenengan, bahwa Allah telah mengampuni dosa jenengan. Itu rahmat yang pertama. Rahmat yang kedua adalah masing-masing jenengan ini Allah menurunkan sedikitnya 10 malaikat ke masing-masing jenengan, dia didampingi oleh 10 malaikat. Untuk apa 10 malaikat ini? 10 malaikat ini diberi tugas oleh Allah untuk membawa jenengan kepada kemuliaan-kemuliaan Allah. Malaikat ini diberi tugas oleh Allah untuk memastikan bahwa jenengan ini adalah ahli surga. Dan malaikat itu tidak mau gagal, karena malaikat itu tidak mau malu di hadapan Allah. Jadi malaikat itu pasti akan membantu dengan berbagai macam cara untuk menjadikan jenengan ini kekasih-kekasih Allah, yang dijamin oleh Allah jenengan akan bahagia dalam hidup ini, akan menemukan kebahagiaan, akan menemukan kemuliaan, dan akhirat jenengan itu pasti surga. Tapi Allah mengingatkan kepada jenengan, Allah minta kepada jenengan, jenengan tidak boleh kembali ke belakang. Tidak ada jalan untuk kembali. Ingat, jenengan tidak boleh kembali ke belakang dan tidak ada jalan untuk kembali. Jalan jenengan hanya ada di hadapan jenengan. Berjalanlah jenengan di dalam kehidupan jenengan itu dengan kemuliaan iman atau kemurnian iman, dan berjalanlah jenengan dalam kehidupan jenengan ini dengan kemuliaan memaafkan. Jangan sampai besok pagi, malam ini terakhir, setiap orang yang bersalah kepada jenengan, maka maafkan mereka. Ada doa yang jenengan istiqomahkan mulai malam ini. Mulai malam ini, nanti sebelum tidur jenengan berdoa. Apa doa jenengan? Yang pertama adalah memaafkan, yang kedua adalah minta maaf dengan doa, yang ketiga adalah memohon pengampunan dari Allah. Doanya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, jika ini untuk besok ya Pak, malam ini selesai ya Pak, besok ya Pak, barangkali siangnya ada orang salah lagi kepada jenengan, supaya jenengan tidak tertipu dengan kesesatan, sebelum jenengan tidur jenengan berdoa, ya Allah, jika pada malam ini masih ada orang yang bersalah kepadaku, aku memaafkan mereka. Dan jika aku bersalah kepada mereka, jadikan kesalahanku itu sebab engkau memberi rahmat kepada mereka, dengan rahmat yang engkau berikan kepada kekasih-kekasihmu. Dan aku memohon ampun kepadamu atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Kalau misalnya jenengan lupa dengan doa ini, kalau jenengan ini yang masih muda, jenengan lihat di video kami ada. Kalau yang jenengan yang sudah sepuh misalnya sudah tidak familiar lagi dengan internet, jenengan bisa minta bantuan putra putri jenengan. Nak, tolong lihat nak videonya Abah yang tentang doa, itu ada di situ. Itu nanti jenengan setel, nanti jenengan istiqomahkan. Jadi intinya adalah yang pertama memaafkan, yang kedua minta maaf dengan doa, lalu yang ketiga adalah minta pengampunan. Maka jenengan, jiwa jenengan akan tenang, tidur jenengan akan nyaman, tenang, seakan-akan jiwa jenengan itu aman. Baru setelah itu jenengan tidur, saya punya amalan, saya baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, jenengan baca dulu. Baca, habis selesai semua bacaan jenengan, baru jenengan berdoa, ya Allah, jika pada malam ini masih ada orang yang bersalah kepadaku, aku memaafkan mereka. Dan jika aku bersalah kepada mereka, jadikan kesalahanku itu sebab engkau memberi rahmat kepada mereka, seperti rahmat yang kau berikan kepada kekasih-kekasihmu. Dan aku memohon ampun kepadamu atas seluruh dosa dan kesalahanku. Nanti jiwa jenengan akan tenang, jiwa jenengan merasa aman, lalu jenengan baru tidur, gitu. Nah, ini selesai Pak. Amalan jenengan ada 5 semuanya ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti ditanya Pak oleh malaikat,
Amalannya jenengan itu, andalannya itu jenengan ada berapa? Amalanku ada 5 malaikat. Kalau jenengan 5 itu mampu melakukan seluruhnya maka lakukan. Kalau tidak bisa lakukan 4. Tapi kalau tidak bisa lakukan 3. Tapi yang sepuh-sepuh saya berharap jenengan sudah sanggup menjalankan semuanya. Dan amalan ini bukan amalan yang berat. Amalan ini seluruhnya amalan yang mudah diwujudkan. Apa itu? Yang pertama adalah mewujudkan kemuliaan iman. Sudah jenengan wujud ini ya Pak. Malam ini ya Pak. Ini jenengan tinggal menjaga saja. Ingat, jangan sampai jenengan menukar keimanan jenengan dengan keinginan hawa nafsu Pak. Ini jaga. Ini bawa ke akhirat nanti Pak. Kita akan bertemu dan jenengan harus bertemu dengan kami dengan membawa 2 kemuliaan ini. Yang pertama kemuliaan iman tinggal menjaga, yang kedua sifat memaafkan. Nanti jenengan, kalau jenengan kemuliaan tertinggi yang diberikan oleh Allah dari memaafkan jenengan itu adalah jenengan tidak akan masuk dalam hisab akhirat. Sebelum hisab akhirat dimulai, nanti akan ada pengumuman dari malaikat ini nanti jenengan akan temui di akhirat. Malaikat mengatakan seperti ini, wahai manusia, siapa yang di antara kalian ada kesanggupan memaafkan di dalam hatinya, maka bangkitlah. Ini luar biasa ini Ini manusia pada saat itu susah lari ke sana kemari, aku selamat atau tidak. Tiba-tiba malaikat memberikan pengumuman, wahai manusia, siapa di antara kalian yang di dalam hatinya ada kesanggupan memaafkan, bangkitlah. Kaget seluruh manusia pada saat itu. Dan jenengan dengan bangga, dengan sangat bahagia jenengan bangkit Banyak para nabi, para rasul itu dan umatnya itu kaget Loh, itu dari golongan siapa itu? Itu kan di akhir zaman, kenapa dia bisa ada kesanggupan memaafkan di dalam hatinya? Gitu dan ini banyak nanti dan ini banyak, dan jenengan mengawalinya gitu ya bangkit setelah bangkit apa katanya malaikat wahai manusia, jalanlah kalian ke hadapan Tuhan kalian. Orang lain belum jelas jenengan langsung sudah pada saat itu disuruh menghadap kepada Allah. Yang lain belum jelas bahagia jenengan pada saat itu, kebahagiaan terbesar manusia itu bisa bertemu dengan Rabbnya pertama kali. Begitu jenengan itu berada di hadapan Allah, Allah berfirman seperti ini, wahai manusia, saksikan. Allah berbicara kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar pada saat itu wahai manusia, saksikan, inilah hambaku yang termulia di antara kalian semua. Allah bangga kepada jenengan jenengan dibanggakan oleh Allah dengan Allah mengatakan, inilah yang termulia, inilah hambaku yang termulia di antara kalian semua. Lalu jenengan dipersilakan, wahai kekasihku, hambaku, pergilah kalian sekarang ke dalam surgaku, pilihlah surga mana saja yang engkau kehendaki. Berbahagialah jenengan jenengan tanpa harus bersusah payah memasuki pengadilan akhirat, timbangan, titian dan segala macam, buku baik, buku jelek jenengan tidak ketemu dengan itu semua. Jenengan langsung dipersilahkan untuk berada di surganya Allah. Lalu jenengan minta kepada Allah, ya Rabb, kumpulkan juga seperti rahmat yang sudah engkau janjikan kepadaku, kumpulkan istri dan anak cucuku di surga yang sama denganku. Maka para malaikat langsung mengangkat juga istri jenengan dan anak cucu jenengan ke surga di mana jenengan ada. Istri dan anak cucu jenengan berada di surganya Allah tidak dengan ibadahnya, tapi mereka itu masuk surga, berada di surga. Istri dan anak cucu jenengan berada di surganya Allah itu karena janji yang sudah Allah berikan kepada jenengan.
Paham ya Pak? Ini kemuliaan dari memaafkan luar biasa. Nanti ada lagi Pak. Tapi malam ini itu yang saya pahamkan kepada jenengan. Berikutnya selesai ya Pak, 2 ya Pak. Jadi ini sudah wujud Pak, kemuliaan iman. Ini jaga ya Pak. Yang kedua adalah memaafkan. Ini jenengan tinggal jaga ya Pak. Dan jenengan menjaganya dengan doa itu. Yang ketiga ini Pak, sholatlah jenengan itu dengan cara sesempurna mungkin. Saya ulangi ya Pak, mulai malam ini jenengan belajarlah sholat dengan cara sesempurna mungkin. Yang sanggup jenengan lakukan. Bagaimana untuk mewujudkan sholat dengan cara sesempurna mungkin itu Pak? Jenengan perhatikan, setiap jenengan melakukan sholat, pastikan di dalam sholat jenengan itu ada 5 kemuliaan. Tadi ada 5 amalan Pak, sekarang ada 5 kemuliaan di dalam sholat. Itu ya Pak. Apa itu? Yang pertama adalah berwuduklah jenengan dengan baik. Syariatnya Pak, berwuduk dengan baik itu adalah pastikan yang jenengan usap itu seluruhnya tersentuh air. Ya Pak, pastikan tersentuh air ya Pak. Jadi jangan ini di sela-sela Pak, jangan terburu-buru ya Pak. Nah, mulai malam ini tingkatkan wudhu jenengan pada tingkatan hati, pada tingkatan hakikat, sampai pada tingkatan jiwa, tingkatan makrifat. Ini adalah cara ibadah pertama yang akan membimbing jenengan. Setiap ibadah yang jenengan lakukan itu akan berada di tingkatan jiwa. Jenengan belajarnya dari mana? Melalui wudhu. Gimana caranya? Apa yang jenengan usap, begitu jenengan selesai berdoa ya Pak, jenengan ngambil air. Begitu air itu nempel di wajah jenengan, maka tobati apa yang ada di wajah jenengan itu dengan bahasa jenengan. Kalau jenengan itu bahasa Jawa, kalau jenengan menggunakan bahasa Indonesia, atau kalau saudara jenengan itu dari bahasa Madura misalnya, ya dengan bahasa Madura, dengan bahasa sehari-hari. Bagaimana Pak jenengan menyampaikan? Rasakan bahwa wudhu jenengan itu berada di hadapan Allah atau sedang diperhatikan oleh Allah. Lalu jenengan mengatakan kepada Allah, ya Allah, jika penglihatanku ini di wajah jenengan itu kan ada 3 ya Pak. Ada penglihatan, ada penciuman, ada lisan ya Pak. Jenengan tobati Pak, ya Allah, jika penglihatanku ini, penciumanku ini, lisanku ini selama ini sudah banyak melakukan sesuatu yang Engkau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu. Begitu juga tangan ini ya Allah, jika selama ini banyak melakukan sesuatu yang Engkau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu. Pikiranku ini ya Allah, pendengaranku ini, langkah kakiku ini, jika selama ini banyak melakukan sesuatu yang Kau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu. Ya Pak, gitu. Terus setelah itu jenengan masuk yang kedua. Kedua itu apa Pak? Itu yang pertama tadi ya Pak. Jadi berwuduklah jenengan itu dengan baik ya Pak. Caranya seperti tadi, setiap yang jenengan usap itu jenengan tobati ya Pak. Apa Pak? Kalau jenengan menjalankan dengan benar wuduk jenengan itu, maka jenengan akan merasakan itu setelah selesai berwuduk itu jenengan itu apa? Rasanya apa? Wajah apa? Tubuh jenengan rasanya bercahaya gitu. Senang apa? Tenang gitu loh Pak. Seakan-akan jenengan itu apa? Cahaya gitu. Seakan-akan itu jenengan para malaikat gitu loh Pak. Itu apa Pak? Itu rasa tertinggi yang keluar dari wudhu yang kalau jenengan melakukannya seperti ini. Jadi seakan-akan itu jenengan bukan lagi ada cahaya yang keluar dari apa Pak? Dari jiwa jenengan itu. Dan jenengan akan merasakan nyaman, bahagia. Ini belum sholat ya Pak? Ini belum sholat jenengan ini Pak. Nah, gitu. Itu satu ya Pak. Yang kedua adalah kalau jenengan membaca bacaan sholat itu jenengan jangan tergesa-gesa. Dan mulai sekarang Mbak,
jenengan belajar memahami. Pada saat jenengan membaca sholat itu jenengan lagi berbicara apa kepada Allah. Dan mulai sekarang, mulai malam ini, jenengan memahami bahwa jenengan sholat itu adalah jenengan itu hadir di hadapan Allah. Jadi jenengan sholat itu tidak bergerak dan tidak membaca, bukan ya, bukan untuk bergerak dan untuk membaca, bukan. Tapi jenengan sholat itu, nun sewu katanya orang Jawa, sowan kepada Allah. Lalu jenengan curhat di situ kepada Allah jenengan. Banyak kemuliaan yang ada di dalam sholat, sehingga jenengan pelajari ya Pak, nanti maknanya apa. Contohnya, makna dan arti itu beda Pak ya. Jenengan tidak perlu hafal juga, jenengan cukup paham gitu saja. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah dan seterusnya. Panjang ya Pak. Tapi maknanya itu jenengan itu berterima kasih kepada Allah. Sehingga pada saat jenengan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, rasanya ada kenikmatan yang keluar dari dalam hati jenengan itu Pak, dan jenengan bersyukur kepada Allah. Dan sesungguhnya hidup jenengan ini adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada jenengan. Jadi tanpa apapun sebenarnya Pak, jenengan sudah banyak diberi kenikmatan oleh Allah. Sebelum baju ini Pak, sebelum baju yang jenengan pakai ini, yang melekat di dalam diri jenengan itu sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada jenengan. Pada saat jenengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seakan-akan jenengan masuk ke alam gaib. Seakan-akan, seolah-olah masuk ke alam gaib. Dan di situ tidak ada siapapun, yang ada hanya jenengan dengan Allah. Lalu jenengan mengulangi lagi bahwa ikrar yang jenengan ucapkan pada malam ini dan ikrar yang jenengan ucapkan di alam ruh. Dengan jenengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah kalau tidak Allah jenengan tidak akan menyembah, dan kalau tidak Allah jenengan tidak akan minta pertolongan atau perlindungan. Sebenarnya apakah jenengan berikrar di hadapan saya atau tidak, itu sebenarnya jenengan sudah berulang-ulang berikrar di hadapan Allah. Tapi berikrar di hadapan Allah bahwa jenengan akan melupakannya. Tapi berikrar di hadapan kami ini sampai alam kubur, bahkan sampai akhirat, jenengan tidak akan melupakannya lagi. Dan ini akan menjadi kekuatan kepada jenengan. Sehingga pada saat jenengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jenengan ingat lagi ikrar malam ini. Jenengan ingat lagi ikrar jenengan di alam ruh. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi jenengan untuk mewujudkan janji jenengan kepada Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat jenengan mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ini jenengan sedang memuji kebesaran dan kemuliaan Allah. Yang bagus ya Pak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang bagus Pak. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini jenengan sedang berdoa kepada seluruh para nabi dan para rasul, supaya Allah memberi rahmat kepada mereka. Yang bagus Pak. Serahkan jiwa jenengan kepada Allah, seakan-akan jenengan berdoa kepada Allah supaya Allah memberi rahmat kepada seluruh para nabi dan para rasul. Kalau bisa tampakkan seolah-olah itu para nabi, para rasul itu tampak Pak, dalam pandangan jiwa jenengan. Baru setelah itu jenengan berdoa lagi, assalamu alaina. Jenengan berdoa, nah itu Pak, jenengan bersama istri dan anak-anak. Nah itu artinya kami Pak. Kami itu jenengan, istri, anak-anak keturunan jenengan. Wa ala ibadillahis salihin, dan orang-orang yang senang melakukan kebaikan atau kemuliaan. Siapa mereka? Seluruh manusia. Jenengan tidak melihat apa agamanya, siapa mereka. Kemuliaan jenengan ini Pak, asalkan mereka itu senang melakukan kebaikan,
atau mewujudkan kemuliaan dapat doa jenengan. Dan mulai malam ini jenengan akan mendapatkan doa dari seluruh orang yang sholat dengan bacaan ini, baik orang yang sholat di Masjidil Haram maupun sholat di Masjid Rasulullah. Akan ngalir kebaikan dan kemuliaan ini kepada jenengan. Kenapa? Karena jenengan mulai malam ini akan masuk dalam golongan wa ala ibadillahis shalihin. Makanya jenengan pasti mulia, pasti bahagia jenengan. Dengan wujudnya dua ini, Pak, jenengan pasti bahagia, pasti mulia. Kenapa? Didoakan oleh seluruh dunia. Orang yang bertahajud mendoakan jenengan, orang yang sholat duha mendoakan jenengan. Begitu juga jenengan. Jenengan sholat tahajud mendoakan mereka, sholat duha mendoakan mereka. Setiap sholat wajib, Pak, semuanya saling apa, Pak? Saling doa mendoakan. Baru jenengan mengatakan dua kalimat syahadat yang bagus ya, Pak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar jenengan ini, Pak, malam ini jenengan sanggup mengatakan, sanggup mewujudkan kemuliaan iman. Itu adalah wujud dari asyhadu an la ilaha illallah. Jenengan sanggup mewujudkan kemuliaan akhlak melalui sifat memaafkan. Itu adalah wujud dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus kepadamu hanya untuk seakan-akan tidak ada lagi, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi selama ini jenengan membaca dua kalimat syahadat hanya membaca saja, tapi mulai malam ini sudah wujud ini, Pak, dan wujudnya sudah ada di dalam diri jenengan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya, Pak. Baru setelah itu jenengan bersalawat yang bagus ya, Pak, karena ini jenengan sedang mendoakan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidun majid. Baru setelah itu jenengan salam ke kiri dan ke kanan, belahlah dunia ini menjadi dua. Pada saat jenengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan itu, Pak, itu seolah-olah ciptakan rasa seolah-olah itu jenengan mengucapkan, mendoakan seluruh makhluk yang ada di sebelah kanan jenengan, seluruh alam, Pak, ya, Pak. Dan assalamualaikum yang kedua itu adalah seolah-olah jenengan itu mendoakan, memberi salam kepada mereka yang ada di separuh kiri hingga belakang sampai terlihat bahu ya, Pak. Sampai lihat bahu bagian belakang ya, Pak. Maka ke kanan dan ke kiri cukuplah alam semesta ini. Ini sholat jenengan. Sudah, Pak, selesai, Pak. Wudu, bacaan 3 dan keempat itu, Pak, ini jenengan jaga jangan sampai rusak. 3 dan 4. 3 rusak, sholat rusak. 4 rusak, sholat rusak. Dua-duanya tidak boleh rusak. Apa ini, Pak? Rukuk sujudlah hingga tenang. Hingga tenang ya, Pak. Mulai sekarang itu jenengan akan rukuk dan sujud itu paling cepat 7 detik. 7 detik ya, Pak. 3 detik itu jenengan tenang, 3 detik jenengan baca, dan 1 detik jenengan tenang. Sujudnya juga begitu ya, Pak. 3 detik jenengan tenang dulu, 3 detik jenengan baca, 1 detik jenengan tenang. Untuk apa tenang itu? Tenang itu adalah untuk menemukan kebersamaan jenengan dengan Allah. Pada saat jenengan sujud, jenengan menemukan kebersamaan dengan Allah, maka jenengan akan mendapatkan, mengalami kenikmatan yang luar biasa. Dan jenengan tidak akan sujud 7 detik pada saat itu. Bahkan jenengan ingin berlama-lama di dalam sujud jenengan. Selesai 4, Bah. Yang terakhir
Yang terakhir itu adalah takbiratul ihram atau takbir pertama. Ingat ya Pak, ini hanya takbir pertama saja. Apa yang harus jenengan lakukan? Pada saat jenengan mau takbir pertama, tenangkan dulu hati jenengan, tenangkan dulu jasad jenengan. Nafas jenengan tenangkan dulu. Hati jenengan yang mungkin risau, jenengan tenangkan dulu. Pada saat jenengan sudah tenang hati, jiwa dan jasad jenengan itu tenang Mbak, maka temukan ini. Salah satu di antara dua, tapi salah satu saja, tidak perlu kedua-duanya. Apa itu Mbak? Hadapkan wajah jenengan itu kepada Allah. Mbak, saya kok nggak bisa itu ya Mbak. Kalau jenengan merasa tidak bisa, jenengan tidak usah bertanya, abaikan saja. Lakukan yang kedua. Yang kedua ini pasti bisa. Apa yang kedua itu Mbak? Temukan rasa bahwa jenengan itu dilihat oleh Allah. Ada di wudhu tadi Pak. Temukan rasa seolah-olah jenengan sedang dilihat oleh Allah. Dan Rasulullah bersabda bahwa apakah jenengan dilihat oleh Allah, atau apakah jenengan merasa dilihat oleh Allah, atau tidak menemukan rasa dilihat oleh Allah, sesungguhnya Allah itu sedang melihat jenengan. Paham ya Pak? Pada saat jenengan sudah menemukan rasa diperhatikan oleh Allah, angkat tangan jenengan Pak. Boleh sejajar dengan bahu ya Pak. Boleh berada di belakang telinga. Ada saudara kita yang takbirnya sejajar dengan bahu, ada saudara kita yang takbirnya ada di belakang telinga. Dua-duanya benar. Ada 12 jenis takbir yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak perlu menyalahkan ya Pak. Tidak perlu menyalahkan, lakukan saja apa yang menurut jenengan itu baik gitu. Dan itu semua dilakukan oleh Rasulullah. Ada 12 takbir, ya Pak. Taruh apakah sejajar atau di bahu, Pak? Muliakan Allah yang melihat jenengan itu, Pak. Kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya. Dengan jiwa, jenengan boleh terpejam sejenak. Dengan jiwa ya Pak, dengan nama kebesarannya. Allahu Akbar. Agak panjang sedikit 3 alif Pak, untuk menemukan rasa jenengan mempersaksikan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya. Kebesaran Allah yang sedang melihat jenengan, atau kebesaran Allah yang jiwa jenengan itu sedang menghadap kepada Dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah, selesai Pak. Yang itulah apa? Pastikan bahwa 5 kemuliaan ini itu wujud. Tidak sempurna, tidak apa-apa, besok belajar lagi. Besok belajar lagi, besok belajar lagi, besok belajar lagi. Dan ibadah yang jenengan lakukan itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Pastikan bahwa semua ini wujud. Doa, berwuduklah dengan baik, bacaannya jangan tergesa-gesa, kuasai makna bacaan. Ruku, sujudlah hingga tenang, dan yang terakhir adalah lakukan takbiratul ihram, takbir pertama. Ingat ya Pak, takbir pertama saja, tidak dibebani seluruh takbir, cukup takbir pertama. Lakukan takbir pertama atau takbiratul ihram sesempurna mungkin. Caranya, hadapkan wajah jenengan kepada Allah. Kalau jenengan tidak mampu, cukup jenengan merasa dilihat oleh Allah. Ingat, adanya Allah itu tiada, wujudnya tanpa wujud. Ada di mana-mana, tapi tidak ada di mana-mana. Tidak boleh diwujudkan ini dan itu ya Pak. Wujudnya tanpa wujud, adanya tiada. Tapi jiwa jenengan paham bahwa Allah itu ada. Sudah selesai Pak. 3 kemuliaan iman, kemuliaan akhlak melalui sifat memaafkan, sholat dengan cara sesempurna mungkin. 3 dan keempat ini Pak, jenengan boleh menawar. Kalau sanggup jenengan lakukan, kalau tidak jenengan boleh lakukan 1 atau bahkan tidak dilakukan seluruhnya. Gitu ya Pak. Tapi untuk jenengan Pak, berjuanglah jenengan. Tapi untuk yang muda-muda kami ngasih keringanan. Tapi untuk jenengan yang sudah di atas 40 Pak,
Ya saya berharap jenengan diberi rahmat, diberi kemampuan oleh Allah, jenengan sanggup melakukannya. Apa ini Pak? Berpuasa 3 hari setiap bulan. 1 bulan ada 30 hari ya Pak. Yang 27 untuk jenengan, yang 3 hari untuk Allah. Kebanyakan untuk Allah apa tidak Pak? Tidak gitu Pak. Tapi kadang itu pun apa Pak? Waduh, waktunya puasa gitu. Yang 27 tidak dihitung, yang dihitung 3 harinya Pak. Gitu ya Pak. Jadi mulai sekarang Pak jenengan berpikirlah pada bahwa 1 bulan itu 30 hari. Yang 20 untuk 27 ya Pak untuk jenengan, yang 3 hari untuk Allah dan Rasul. Harinya apa? Puasanya adalah ini puasanya leluhur kita Pak. Apa katanya leluhur kita? Puasa suci atau puasa cahaya, atau leluhur kita itu mengatakan puasa purnama. Rasulullah mengatakan puasa ini adalah ayyamul bid. Tanggal 13, 14, 15 purnama. Nikmat Pak, malam jenengan melihat pada saat puasa jenengan melihat bulan sedang bercahaya bagus-bagusnya. Gitu ya Pak. Tapi ingat, mulai untuk saat ini, untuk pertama ya Pak, 1 puasa ini ada 1 zikir. Dan ada 9 zikir yang harus jenengan puasai. Katanya leluhur kita Pak, bacaan kalau dipuasai, begitu disebut itu Pak, itu jiwa itu langsung naik. Apa yang jenengan puasai? Zikir yang sudah ada di dalam diri jenengan. Zikir sehari-hari. Nanti saya akan bimbing, cuma cara membacanya yang berbeda. Ingat ya Pak, 4 yang kelima ini 1 paket Pak. 1 puasa, 1 zikir. Selamat nggih Pak, seluruh rahmat yang sudah dijanjikan oleh Allah diwujudkan kepada hidup jenengan dengan cara yang mudah. Jenengan dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa menjalani kehidupan ini dengan kebahagiaan, dengan kemuliaan, mendapat perlindungan dari Allah, dan di akhirat jenengan mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu surga yang sudah dijanjikan kepada jenengan bersama istri dan anak cucu jenengan. Gitu nih Pak. Alhamdulillah, moga jenengan kembali. Demikianlah saudaraku, semoga kejadian ini dapat menjadi rahmat bagi saudara-saudara kita, umat muslim khususnya, dan secara keseluruhan hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini, untuk ikut menetapkan hidupnya berada dalam kemuliaan iman dan kemuliaan akhlak melalui sifat memaafkan. Rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Salam dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam dari kami Ahmad Syahid Ibrahim.